Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengertian Dinamika Kebudayaan dan Dampaknya. Pengertian dinamika kebudayaan. Menurut buku Antropologi oleh Emi Indriwati, budaya adalah proses kelangsungan hidup manusia secara turun-temurun. Budaya bersifat dinamika, yang artinya selalu mengalami perubahan walaupun transportasinya beraneka ragam. Kemudian menurut Samuel Cohen, dinamika kebudayaan berarti modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Perubahan ini terjadi karena faktor internal maupun eksternal, misalnya perubahan pola kehidupan manusia dan perubahan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. B. Ruang lingkup dinamika perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan lebih menekankan pada ide-ide yang mencakup perubahan dalam hal norma-norma dan aturan-aturan yang dijadikan sebagai landasan berperilakuan dan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial lebih menunjuk pada peraturan terhadap struktur dan pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status politik dan kekuasaan persebaran penduduk, serta hubungan-hubungan dan keluarga. Tre Jayaningrat 2003-81 menguraikan 7 unsur kebudayaan universal berikut yang disumsikan memiliki tingkat perubahan dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. A. Sistem peralatan hidup dan teknologi. B. Sistem mata pencarian hidup. C. Organisasi nasional. D. Kesenian. E. Sistem pengetahuan. F. Bahasa. G. Sistem. Dinamika perubahan kebudayaan sebagai suatu kenyataan didasari oleh seperangkat teori yang menjelaskan analisis kausal antara konsep-konsep yang relevan. Teori yang menguraikan proses perubahan sosial dan budaya antara lain berikut. 1. Teori sosio-historis siklus dalam asumsi. 2. Sosio-historis perkembangan atau linear. 3. Teori psikologi sosial. 4. Faktor yang mempengaruhi dinamika kebudayaan. Masyarakat akan mengatur perilaku mereka dalam hubungan dengan alam dan lingkungan, termasuk di dalamnya cara berinteraksi sosial dengan sesama anggota masyarakat maupun dengan dunia supranatural. Menurut kepercayaan yang diyakini, perubahan kebudayaan dapat terjadi sebagai akibat dan adanya perubahan lingkungan maupun adanya mekanisme akibat munculnya penemuan baru atau invensi, diskusi hilangnya unsur kebudaya dan akulturasi. Penyebab perubahan bisa saja bersumber dan dalam masyarakat, dari luar masyarakat, atau karena faktor lingkungan alam sekitarnya. Faktor perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat antara lain berikut ini. 1. Faktor dengan demografi, yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. 2. Penemuan baru, proses perubahan yang besar pengaruhnya tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut sebagai inovasi. Penemuan baru dapat tercipta bila ada kondisi yang menjadi stimulus seperti berikut ini. A. Kesadaran dari individu akan adanya kekurangan dalam kebudayaan mereka. 2. Kualitas alih-alih dalam satu kehidupan yang terus menjadi pembaharuan. 3. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat. 4. Berontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.
Soekarno 1994 menyatakan bahwa selain pengaruh besar yang berasal dari dalam masyarakat, ada pula pengaruh yang datang dari luar masyarakat seperti berikut. A. Dari lingkungan dan fisik di sekitar manusia seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor. B. Perangan dengan negara lain. C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. D. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh rekan saya. Materi yang akan saya bahas yaitu implikasi dinamika kebudayaan dalam masyarakat. Dinamika kebudayaan dalam masyarakat terjadi melalui serangkaian proses yang memerlukan waktu dan membawa konsekuensi logis terhadap bidang kehidupan masyarakat. Selain itu, kebudayaan juga harus bersifat adaptif, selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan biofisik maupun lingkungan para pendukung kebudayaan. Peran individu sebagai anggota masyarakat menjadi sangat strategis dalam mengantisipasi perubahan kebudayaan, meskipun partisipasi yang diberikan belum sempurna. Berbagai analisis yang dilakukan, terutama pada masyarakat dengan kebudayaan yang homogen, adalah ditemukan setidaknya 3 kategori tingkat kesulitan. Yang pertama, ada ide-ide kebiasaan dan tanggapan bersyarat yang sama bagi semua anggota masyarakat. Yang kedua, ada unsur-unsur kebudayaan yang hanya dinikmati oleh para anggota. Dan yang ketiga, ada sejumlah unsur-unsur yang hanya dinikmati oleh individu-individu tertentu. Parsons menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari 4 subsistem yang berbeda. Keempat subsistem ini dikenal sebagai agil, yaitu yang pertama adaptasi, yang kedua goal attainment, yang ketiga integrasi, dan yang keempat laten. Berikut sekaligus pembahasannya. Adaptasi adalah cara sistem beradaptasi dengan dunia material dan pemenuhan kebutuhan material untuk dapat bertahan hidup. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Goal attainment adalah cara pencapaian tujuan. Integrasi adalah penyatuan subsistem yang berkenaan dengan menjaga tatanan, sistem hukum, lembaga-lembaga, atau komunitas-komunitas yang memperjuangkan tatanan sosial termasuk dalam kelompok ini. Dan yang terakhir adalah laten, yaitu mengacu kepada kebutuhan masyarakat untuk mempunyai arah panduan yang jelas dan gugus tujuan dari tindakan. Materi kedua yang akan saya bahas adalah cara mengatasi hilangnya nilai kebudayaan pada masyarakat, khususnya pada remaja. Untuk mencegah dampak buruk ini diperlukan keikutsertaan dan dukungan dari berbagai perantara penting. Yang pertama, ada peran pemerintah, yang kedua, ada peran ahli keagamaan dan kebudayaan, dan yang ketiga, ada peran anggota keluarga atau ayah ibu. Berikut ada 2 cara generasi muda untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan budaya dan aturan bangsa lokal. Yang pertama, mengajarkan kepada generasi muda tentang budaya kita, dan yang kedua, menerapkan pendidikan pada generasi berikutnya. Berikut adalah pembahasannya. Mengajarkan kepada generasi muda di bawahnya tentang budaya kita. Yang dimaksud di sini adalah menyiapkan generasi muda sesuai tuntutan masyarakat, bangsa, dan negara, dengan cara mengajarkan ke generasi berikutnya agar dapat memperluas kebudayaan kita untuk bangsa-bangsa lain mengetahui kebudayaan yang ada di Indonesia ini, dan pastinya budaya dan aturan yang telah ada sejak dahulu tidak akan pernah hilang atau musnah. Yang kedua, menerapkan pendidikan kepada generasi muda berikutnya. Dengan adanya pendidikan dapat membantu generasi selanjutnya untuk bisa lebih mengembangkan, mengkreasikan kebudayaan, namun juga bisa menempatkan batas aturan-aturannya. Bisa dibayangkan saja jika tidak ada pendidikan untuk generasi penerus, bisa jadi kebudayaan yang ada di bangsa ini akan berubah atau diubah tanpa memerhatikan batas-batas aturannya. Dan yang terakhir,
Generasi muda sangat berpegang pada perannya untuk memajukan bangsa dan mementingkan nilai budaya dan nasionalisme. Jati diri generasi muda akan memperkuat persatuan dan kebanggaan tersendiri untuk bangsa ini. Semangat individualisme dari kumpulan generasi muda yang pantang menyerah ini akan menimbulkan bangsa ini dapat menghalangi masalah dan tantangan zaman. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.